Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang aku cintai, pada kesempatan kali ini kita akan masuk materi bab 2, yaitu mengenal Allah dengan namanya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, untuk memudahkan kita dalam mempelajari materi kita, maka kita perlu mempunyai peta konsep. Yang pertama, keimanan terhadap Asmaul Husna. Ini kita bagi menjadi dua, yaitu memahami makna Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan terakhir Al-Akhir. Di bagian kedua, mewujudkan sikap luhur budi, yaitu kokoh pendirian, tawakal, dan perilaku adil sebagai implementasi dari penerapan Asmaul Husna. Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Anak-anakku, karena mata kita tidak mampu menjangkau Allah, maka salah satu cara mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara memahami nama-namanya yang terbaik atau Asmaul Husna. Nama atau asma husna berarti yang lebih baik atau yang paling baik. Nama-nama Allah atau Asma Husna artinya nama yang paling baik dan sempurna. Menurut ilmu tauhid, Al-Asma'ul Husna adalah nama-nama yang baik yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti akan keagungannya. Asma'ul Husna ada 99 nama seperti tertuang dalam hadis Bukhari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man akhsaha dakhala jannah. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menjaganya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam kajian kita tidak membahas 99 nama Allah. Namun kita ambil 7 nama-nama Allah sesuai dengan silabus kelas 10 SMA. Yang pertama yaitu Al-Karim atau Maha Mulia. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yaitu Al-Karim.
yang artinya Maha Mulia. Kemuliaan Allah itu bersifat sempurna. Dalil naklinya adalah Al-Quran Surat An-Naml Surat ke-27 ayat 40. Kesempurnaan sifat mulia Allah bersifat abadi dan terbebas dari sifat cacat. Kemuliaan Allah SWT menjadi sumber dari segala kemuliaan Allah, terutama manusia. Dalam surat An-Naml ayat 40, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladzi 'indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfu. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hada min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Artinya, seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia, yaitu Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang Maha Kaya lagi Maha Mulia. Dengan dibuktikan bahwa ada seorang manusia yang mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis dengan sebelum mata berkedip. Ini adalah suatu kekuatan yang datangnya hanya dari Allah, Tuhan yang Maha Kaya lagi Maha Mulia. Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Mu'min, yang artinya Maha memberi keamanan. Manusia yang beriman harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan rasa aman bagi yang beriman kepadanya. Allah memberi keamanan kepada seluruh makhluk. Tidak satupun makhluk yang tidak terjamin oleh pengaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termaktub dalam surat Al-Asr, surat ke-59 ayat 23. Orang yang beriman tidak boleh takut, sedih, dan khawatir karena sudah ada jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termaktub dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 4. Dalam surat Al-Asr surat ke-59 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi
amma yusyrikun. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maharaja yang suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Di dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 40, Allah menjelaskan bahwa Allah menjaga keamanan Nabi Muhammad SAW pada saat diusir akan dibunuh di kota Mekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini id huma fil ghori id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadnahu bijunudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal mulya wallahu azizun hakim. Yang artinya, jika kamu tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Di sini ditegaskan bahwa pada suatu saat di mana Rasul beserta Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua yang dikejar oleh orang-orang Quraisy, mereka sembunyi di dalam gua yang seharusnya itu bisa ditemukan, namun karena Allah menurunkan bantuan karena doa Rasulullah SAW, yaitu menurunkan laba-laba membuat sarang di depan gua dan memerintahkan burung dara atau burung merpati membuat sarang di depan gua. Yang ini menjadikan orang-orang Quraisy tidak mengira kalau di dalam gua ada mereka berdua. Asmaul Husna yang lainnya adalah Al-Wakil, yang artinya Maha Pemelihara. Al-Wakil artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemelihara. Allah bersifat pemelihara terhadap semua makhluk. Ini termaktub dalam surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 102. Allah Subhanahu wa Ta'ala pemelihara semua makhluknya dengan sifat-sifat kebaikannya yang lain seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia.
pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Matin, yang artinya Maha Kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kokoh di dalam menguasai dan merajai alam semesta dan seluruh isinya. Sifat Maha Kokoh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat abadi, tidak akan pernah goyah, runtuh, bahkan hancur. Dasar hukumnya adalah surat Az-Zariyat, surat ke-51, ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sesungguhnya Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi, Allah lah yang memberi rezeki semua makhluknya di alam semesta ini. Kadang, kita merasa bahwa kita sendiri yang mengupayakan rezeki yang kita miliki ini. Ini terjadi seperti Fir'aun, terjadi seperti Qarun yang merasa bahwa harta kekayaannya adalah hasil usahanya sendiri. Yang pada akhirnya mereka berdua diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesongkakannya. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah untuk bisa memberi makan sekali saja makhluk-makhluk Allah. Dan ini sebenarnya sudah diperingatkan oleh Allah bahwa dia tidak akan mampu memberi makan makhluk-makhluk Allah. Namun, pada saat itu Allah mengizinkan untuk supaya Nabi Sulaiman menyadari bahwa hanya Allah lah yang sangat kuat, lagi sangat kokoh. Semua warga, semua rakyat, semua kekuatan yang ada pada negara Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan makanan berhari-hari, mengumpulkan makanan yang pada akhirnya makanan itu hanya bisa dimakan oleh satu makhluk yang konon adalah ikan yang sangat besar, dan itu pun belum merasa kenyang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak sombong dan menyadari bahwa kekuatan Allah adalah kekuatan yang mutlak yang sangat kuat. Walaupun seluruh makhluk di jagat raya ini durhaka kepada Allah, itu tidak akan menjadikan Allah lemah. Sebenarnya kita beribadah kepada Allah itu bukan untuk Allah, tapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Jami', yang artinya Maha mengumpulkan. Al-Jami' adalah Allah Maha mengumpulkan semua manusia untuk memperoleh keputusan akhir menuju kehidupan abadi, yakni akhirat. Dasar hukumnya adalah surat Saba ayat 26. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Hal ini tertulis dalam surat Al-Kahfi ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul yajma'u bainana Rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Artinya, katakanlah,
Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian, Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi keputusan, lagi Maha Mengetahui. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah. Wa hasyarnahum falam nuhadir minhum ahada. Artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami menjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Adl, yaitu Maha Adil. Keadilan Allah adalah keadilan yang paling sempurna. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk berlaku di dalam segala hal. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku pula saat hari pembalasan terhadap amal perbuatan yang dilakukan manusia di dunia. Salah satu bukti keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diciptakannya jenis laki-laki dan perempuan. Sebagaimana halnya alam semesta yang diciptakan berpasang-pasang. Langit berpasangan dengan siang berpasangan dengan malam. Manusia, laki-laki berpasangan dengan perempuan. Pohon berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, dia wajib menafkahi istri. Istri adalah pendamping kepala rumah tangga. Istri tugasnya mendampingi suami, melahirkan anak-anak dari suami, menyusui dari anak-anak suami. Seandainya ini tunggal, tidak ada pasangan laki-laki dan perempuan, betapa beratnya kita jadi kepala rumah tangga mencari nafkah sendiri, menyusui sendiri, hamil sendiri, melahirkan sendiri. Pasangan antara satu sama lain adalah ujian bagi kita. Dan alhasil di endingnya adalah ketakwaan kita yang nanti akan diterima oleh Allah SWT. Maka ujian itu akan lolos kalau kita mencapai puncak akun. Tidak ada sedikit pun yang akan terlewat dari keadaan Allah. Seperti halnya tertulis dalam surat Al-Zalzalah, surat ke-9 ayat 7-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Asmaul Husna yang terakhir yang kita bahas berdasarkan silabus kelas 10 SMA adalah Al-Akhir, yang artinya Maha Akhir. Setelah hari kiamat tiba, semua makhluk akan mengalami kematian. Tidak ada yang hidup pada waktu itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memiliki sifat Al-Akhir, yang berarti Maha Akhir. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 3, potongan ayatnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu
wal akhiru wal zahiru wal batin. Artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Al-Ayah, surat Al-Hadid, ayat 3. Anak-anakku sekalian, setelah kita memperhatikan pembahasan Asmaul Husna, perlu kita identifikasikan di antara contoh perilaku yang ada di Asmaul Husna, yaitu 1. Kokoh pendirian. 2. Pemberi rasa aman. 3. Tawakal. 4. Adil. Sikap tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain adalah pengamalan Asmaul Husna. Memberikan rasa aman dan nyaman terhadap orang lain adalah pengamalan Asmaul Husna. Tawakal kepada Allah adalah meneladani Asmaul Husna. Sikap adil, melakukan segala sesuatu sesuai aturan adalah meneladani Asmaul Husna. Perhatikan gambar di samping kanan. Munculnya sikap santun dan akhlak mulia dalam berdiskusi atau musyawarah merupakan implementasi yang nyata meneladani Asmaul Husna. Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Mu'min, yang artinya Maha memberi keamanan. Manusia yang beriman harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan rasa aman bagi yang beriman kepadanya. Allah memberi keamanan kepada seluruh makhluk. Tidak satupun makhluk yang tidak terjamin oleh pengaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termaktub dalam surat Al-Asr, surat ke-59. Yang ketiga, tawakal. Adapun penerapannya adalah A. Bersabar apabila usahanya belum berhasil. B. Bersyukur kepada Allah ketika usaha berhasil. C. Bersikap husnudzon kepada Allah. D. Tidak menyalahkan orang lain ketika mengalami kegagalan. Yang keempat adalah berlaku adil. Adapun penerapannya adalah sikap adil wajib ditegakkan dalam segala persoalan hidup manusia bagi manusia yang menganggap. Demikian materi iman kepada Asmaul Husna, penerapan Asmaul Husna, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat diamalkan, dan bisa menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.